Kampus UIN Dato Karangpalu dan Indah. Mahasiswanya ramah dan bersahaja. Walau dahulu belum bersua, Salam kami mohonlah diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi awjaba alaina biihsan wa ikrabil alamin wa harrama alaina bil khulwati fi dinil Islam. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil imam wa ala alihi wa sahbihi sabiqina bil iman, amma ba'du. Dewan Hakim dengan cinta kejujurannya, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Identitas agama merupakan fenomena fundamental bagi masyarakat Indonesia dibandingkan ras, suku, dan spirit kebangsaan. Agama diyakini sangat memenuhi kebutuhan psikologis individu terkait identitas diri, harga diri, maupun aktualisasi diri. Demikian sekelumit kesimpulan pada A Association of Asian Social Psychology di New Delhi, India. Konsekuensinya, sebagai penganut suatu agama di Indonesia, kita dihadapkan bukan hanya dengan umat yang seagama, melainkan dengan umat yang berbeda agama. Dari segi keyakinan, apakah semua agama benar? Atau hanya agama yang dianutkan saja yang benar? pertanyaan tersebut menjadi penting direnungkan, karena jika seorang individu beragama memiliki keyakinan Bahwa semua agama benar, ia akan dianggap berakidah samar-samar. akan tetapi jika seorang individu beragama memiliki kesimpulan Hanya agama yang dianutnya saja yang benar, Ia akan dianggap berakidah samar. dengan keyakinan seperti itu, agama selain yang dianutnya akan dibina ke jalan yang benar. Jika tidak mau, harus dibiasakan. tetapi andai sikap ini yang dikembangkan, wajah agama yang damai dan bersahabat akan berubah menjadi monster yang paling jahat, Teroris yang paling sadis, Sadisme yang paling brutal. bahkan tidak mustahil. Jika di negeri ini terjadinya konflik vertikal, diagonal, bahkan horizontal yang menyebabkan kecemburuan sosial dan eksternal. Betul. Lalu, bagaimana upaya mengantisipasi agar identitas, ajaran, dan perilaku umat beragama tidak menjadi pemicu terjadinya perpecahan di tengah-tengah kebinekaan di negeri tercinta ini? Maka tergugat hati kami bertiga untuk membawakan syarahan dari tema Syarhil Quran yang berjudul Moderasi beragama dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. dengan landasan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 143 yang akan dilantunkan oleh Korea dan sari tilawah kami berikut ini. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء. لتكونوا شهداء على الناس
إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله لرؤوف رحيم Hamba berlindung di bawah kekuasaan Allah dari musibat setan yang terkutuk. Dengan menyebut Asmamu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan demikian pula kami telah menjadikan engkau umat yang adil dan pusat pilihan agar kau jadi saksi atas manusia dan rasul, dan kau tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berpaling ke belakang. Dan sungguh itu sangatlah amat berat, kecuali bagi orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak membiarkan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia. Asbabun nusul pada ayat tersebut masih relevan dengan ayat sebelumnya, yaitu tentang pemindahan kiblat kaum muslimin dari Baitul Maqdis ke arah Ka'bah atau mustaqbalal kiblat. Ayat ini diturunkan Allah untuk mempertegas posisi kaum muslimin sebagai umat yang moderat atau dikenal dengan istilah ummatan wasatun. Menurut Syekh Usama Ar-Rifai dalam Tafsirul Wajisli Kitabih Lillahil Aziz halaman 23, kata wasatun secara bahasa bermakna pertengahan, seimbang dan pilihan. Secara leksikal, dalam pemahaman Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah jilid 1 halaman 278, kata wasatun dalam bahasa Arab berarti segala yang baik sesuai objeknya. Dalam konteks beragama berkembanglah istilah ummatan wasatun. Ya lalwatun, ya lalwatun, ya lalwatun. Kumpul watun minal iman waladakum minal iman rindamu alal watun. Indonesia negeriku, Engkau panji martabatku. siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Siapa datang Mengancammu kan binasa di bawah durimu. Takbir, Allahu Akbar. Namun sayang hadirin, tinta emas ini berubah menjadi tinta kelam karena julukan umat Islam sebagai umat yang moderat di kawasan ASEAN ini identik sebagai umat ekstremis, umat radikalis, Umat fanatis, bahkan umat teroris. Sebagai contoh kelam,
terjadinya sedangkan kasus terorisme dan radikalisme di berbagai wilayah di negeri ini. Mulai dari kasus pembunuhan pekerja jembatan di Papua, aksi terorisme di Mapolda Riau, membunuh diri di Surabaya, dan di kota yang sama, kasus peledakan bom yang menyebabkan 3 gereja hancur lebur, yang mengakibatkan puluhan nyawa tak berdosa meninggal dunia. Ini jelas, sekali lagi ini jelas, tidak mencerminkan sikap seorang moderat penebar maslahat, melainkan sikap seorang penjahat pembawa masalah. Na'udzubillahi min dzalik. Pemahaman ini hadirin dalam istilah agama disebut hulu, yaitu sikap berlebihan dalam beragama sehingga melampaui batas-batasnya. Timbul pertanyaan, bagaimana solusi menumbuhkan sikap moderat dalam kebinekaan menurut Al-Quran? Sebagai jawabannya, mari kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8 yang akan dilantunkan oleh Qari'ah dan sari tilawah kali berikut ini. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. صدق الله العظيم. Allah tidak merengkuh, buat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi, karena Allah yang tidak mengusir kau dari negeri. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Maha benar Allah dan Maha atas segala firman. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, firman Allah pada ayat tersebut merupakan landasan metode sikap moderat dalam beragama. Secara tekstual, ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan kisah Al-Asma putri Abu Bakar As-Siddiq yang didatangi ibunya Sayyidatina Qatilah yang pada saat itu masih belum memeluk ajaran Islam. Al-Asbah pun bertanya kepada baginda Rasul, "Ya Rasulullah, bolehkah hamba berbuat baik dan menerima pemberian dari bunda Qatilah yang tidak seagama?" Rasulullah menjawab, "Boleh wahai Asma binti Abu Bakar." Sikap Rasulullah ini dibenarkan Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkannya Al-Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8 yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Al-Hakim yang bersumber dari Abdullah bin Subair. Dengan demikian, dalam konteks kebangsaan dengan berbagai kebinekaan yang ada termasuk beda agama, dalam prinsip moderasi beragama tidak dibenarkan menutup ruang ukhuwah hanya karena beda rumah ibadah. Tidak dibenarkan untuk menutup ruang kerjasama hanya karena beda agama. Dan tidak dibenarkan untuk menutup ruang persaudaraan hanya karena beda ras dan kesukuan. Setuju? Ini saatnya kita sebagai bangsa menatap masa depan dengan mau bergandeng tangan. Dengan demikian, cerahan tadi dapat kami ambil kesimpulan bahwa Indonesia memiliki kebinekaan yang sangat tinggi, beraneka suku, berlainan bahasa, bahkan berbeda agama. Jika saling berkomunikasi dan bertoleransi sebagai sikap implementasi dalam moderasi beragama, segala perbedaan yang ada akan menjadi modal utama membangun bangsa. Sebelum kami tutup syarahan ini, marilah kita berdendang bersama dengan syair yang diciptakan oleh Buya Hamka berikut ini. Lama bermimpi Islam dengarlah demi agama.
pertikaian, ciptakan perdamaian. Hentikan pertikaian, ciptakan perdamaian, menuju persatuan. Kalam Tuhan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jalan-jalan bersama kerabat, Singgah sebentar membeli pulsa. Indonesia sungguh sangatlah hebat dengan moderasi beragama guna mempersatukan bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.